adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 22 Februari 2021, di mana kita memperingati pesta tahta Santo Petrus Rasul. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau bersabda kepada Simon Petrus, "Aku sudah berdoa juga, hai Simon, supaya imanmu jangan luntur dan supaya engkau setelah bertobat meneguhkan saudara-saudaramu." Inilah kata-kata yang didengar oleh Petrus yang dipersiapkan oleh Yesus sendiri untuk menggantikan tugasnya. Tentu teman-temannya tidak memahami apa yang kau katakan, Yesus. Tetapi itulah tugas mulia yang diberikan kepada Petrus. Dan ia telah membuktikannya bagaimana ia telah mendirikan jemaat di Antioquia, yang kemudian pada tahun 65 ia mendirikan juga jemaat di Roma sampai saat ini. Maka kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memilih Petrus sebagai paus pertama, sehingga kami boleh merasakan pelayananmu, pengajaranmu melalui para uskup, para paus, dan para imam. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Rencana manusia dengan rencana Tuhan kadang berbeda. Petrus tak pernah berpikir tentang dirinya karena dia adalah seorang juragan ikan. Cukup menangkap ikan di Danau Galilea, bisa menghidupi keluarganya. Tetapi di Kapernaum kemudian ia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan kepadanya, "Ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia." Saat itu Petrus terbengong-bengong, apa toh artinya, maksudnya. Tapi dia tidak berdaya untuk mengelak. Dan dia meninggalkan semuanya mengikuti Yesus bersama Andreas. Tentu pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk keluarganya diserahkan kepada orang-orang kepercayaannya. Dan sejak saat itu Petrus terus belajar melihat sosok dan karakter Yesus sedemikian rupa yang mewartakan kabar gembira. Pada awalnya terkagum-kagum akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Begitu mendalam kata-katanya dan juga dalam praktek hidupnya, Yesus penuh dengan belas kasihan
banyak orang disembuhkan, dan lucunya dia tidak pernah lelah. Apa kunci yang didapatkan Petrus? Ternyata berdoa. Itulah kekuatan Yesus. Kemudian dia juga menjadi gamang ketika Yesus berkata bahwa dia akan disalibkan. Dan dia tidak terima, dia marah. Dan Yesus menegur Petrus dengan tegas. Tetapi dia tidak lari. Mungkin kalau kita ditegur kita langsung menghilang. Tapi dia tidak. Dia masih ingin tahu apa sebenarnya yang Yesus inginkan dari dirinya. Maka pada akhir di mana Yesus berada di Taman Getsemani bersama dengan Yohanes dan Yakobus, Petrus ingin melihat keadaan dan situasi itu, karena sebelumnya Petrus, Yakobus dan Yohanes juga mengalami bagaimana Yesus mengalami transformasi. Dan dia mendengar, "Engkaulah anakku, engkaulah putraku yang kukasihi." Petrus terbengong-bengong. Dan kini di Taman Getsemani, dia melihat Yesus terus berdoa dengan serius dan sungguh-sungguh. Tetapi dia sedih mengantuk. Dan apa yang dilihatnya? Yesus ditangkap. Maka kemudian dia mengambil pedang, memotong telinga Malkus. Dengan maksud supaya para serdadu itu lari. Ternyata Yesus tetap dicekal, ditangkap, dan dia lari tunggang langgang. Ketika Yesus mengalami penghakiman, sebagaimana diramalkan oleh Yesus, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Ketika dia mengendap-endap, ingin melihat dan mendengar apa yang dikatakan orang tentang Yesus dalam pengadilan. Maka ibu-ibu mengatakan, "Engkaulah Petrus, bukankah engkau pengikutnya?" Dia menyangkal 1 kali. Kemudian dia pindah ke tempat yang lain, sama pertanyaan ibu-ibu itu. Yang ketiga pun sama. Dan setelah ia mengatakan, "Maaf ya, aku tidak kenal dia," maka ayam berkokok. Sesudah itu Petrus menjadi sedih karena ia sudah menyangkal Yesus. Tetapi kata-katanya ketika dia berada di Kaisaria seperti Injil pada hari ini, Yesus bertanya kepada para murid dan dia mempunyai sebuah gagasan yang luar biasa dengan mengatakan apa? "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itu dia diterangi tentu oleh Roh Kudus. Maka kemudian Petrus diangkat oleh Yesus. "Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Dia tidak mengerti dan tidak paham, tetapi dorongan Roh itulah yang membawa dia ke Roma. Setelah dia tinggal di Antioquia mendirikan komunitas Kristiani, kemudian dia dibawa oleh Paulus menuju Roma. Di sana tahun 65 Petrus mendirikan komunitas Kristiani sampai wafatnya. Dan ternyata apa yang dikatakan Yesus itu benar. Tahun lalu saya berada di sana, 2 tahun lalu saya berada di sana dan berkeliling, ternyata memang Roma itu gunung karang, batu karang yang luar biasa. Di mana di bawah bisa ada katakombe, kuburan-kuburan, dan di atasnya bisa ada jalan raya. Kenapa? Ditopang oleh batu karang. Dan ternyata kata-kata Yesus yang mengatakan, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku," terbukti dalam sejarah. Maka kata-kata Yesus kepada Petrus, "Engkaulah Petrus, batu karang." Dan benar, dia mempunyai sahabat bernama Paulus yang bertobat dari Saulus, yang memberikan banyak pencerahan, peneguhan, yang kemudian dia diangkat menjadi Paus pertama, yang mempunyai primat Paus, yang tentu saja murid-murid lain bahkan pengikut-pengikutnya tidak menerima apa yang dikatakan oleh Yesus bagi Petrus. Paulus tidak pernah mendengar kalimat itu, tetapi
Dia menjadi sahabat Petrus dan menuntun Petrus ke Roma dan mendirikan gereja di sana. Maka paus pertama adalah Petrus, yang mana kemudian dia dipenggal, dia disalibkan bersama dengan Paulus yang dipenggal kepalanya dan dikuburkan di Vatikan yang menjadi basilika Santo Petrus sampai hari ini. Tetapi gereja sudah berdiri. Maka pada hari ini, tanggal 22 Februari, kita memperingati primat paus. Petrus dipilih oleh Yesus sebagai paus pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kita mempunyai paus-paus yang cukup banyak jumlahnya. Dan saat ini kita mempunyai Paus Fransiskus yang baru saja mencanangkan Patris Corda, tahun Santo Yosef. Tahun di mana seorang bapa yang teguh, yang beriman, yang mengalami banyak kesulitan bisa lolos karena dia percaya kepada Tuhan. Paus Fransiskus, seorang Yesuit yang mengambil semangat Santo Fransiskus Asisi yang kini memberikan warna. Bahkan dia juga memberikan satu ensiklik baru untuk hari perdamaian dunia, yaitu Fratelli Tutti, semuanya bersaudara. Maka mari saudaraku terkasih, kita menikmati apa yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus sebagai primat paus, di mana dia diberikan kuasa dan wewenang untuk mengajar kita bersama dengan para kardinal, para uskup yang memimpin gereja semesta. Semoga apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maka simbol Petrus kunci surga. Semoga kita pun juga mengalaminya melalui sakramen-sakramen yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Selamat merayakan primat paus, selamat merayakan Pesa tahta Santo Petrus. Semoga kita semua senantiasa diberkati Tuhan. Selamat pagi.